Oke, sip. Ya, waktu sudah menunjukkan jam setengah delapan dan ini sudah ada beberapa rekan yang sudah bergabung. Hmm, izin saya jadikan Pak lagi untuk jadi co-host, Pak. Ini, Siap. oke, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat. Salam yang baik-baik pokoknya ya. Dimudahkan segala urusan untuk kita semua yang hadir malam ini, yang menyempatkan waktu kembali membersamai Ngopi Sik Community ini dalam webinar series Ngopi Sik ke-12 gitu. Ini yang ke-12 Pak lagi. Jadi kita rutin tiap bulan itu ada webinar series. Tema ngopi kita gitu kan. Ngopi di sini bisa dimaknai ngobrol pintar, ngolah pikir, karena ini malam Jumat, ngopeni hati juga bisa ini Pak. Jadi kita malam ini hadir dengan tema program jaminan hari tua dan jaminan pensiun untuk kesejahteraan di masa tua. Saya Mahendra Hakim, tadi saya sampaikan selaku tukang Halo. laden ngopi kita malam ini, yang tentunya saya tetap semangat Pak, penuh keceriaan, seperti Mbak Andresa yang selalu ceria ini, yang akan memperantarai Pak Legi Handoko selaku narasumber juga pemantik ngolah pikir kita malam ini, untuk memperkenalkan secara singkat saja bahwa Pak Legi Handoko ini adalah praktisi Jamsos gitu kan dengan jabatan yang menurut saya wow gitu Pak ya. Asisten Deputi Bidang Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. Nanti mohon saya diralat Pak kalau ada saya kekeliruan menyebutkan jabatan Bapak. Webinar series Ngopi Sik ini merupakan sarana atau wadah bagi rekan-rekan di Ngopi Sik Community untuk sinau bareng, ngolah pikir, dan ngobrol pintar akan satu tema ketenagakerjaan maupun seputar ke SDM-an, Pak. Karena rata-rata yang bergabung di Ngopi Sik itu kebanyakan adalah praktisi HR. Ada juga dari akademisi, ada juga dari teman-teman serikat sebagian juga ada. Yang nanti harapan saya malam ini kita kulik dan kupas tuntas secara online, secara daring, secara serius juga, namun tidak menanggalkan kesan santai ya, dan renyahnya cemilan kita malam ini gitu. Berbicara tentang tema malam ini, yakni program Jaminan Hari Tua JHT dan Jaminan Pensiun JP untuk kesejahteraan di masa tua ini tidak luput dari sistem induknya. Saya bicara sistem, sebuah sistem jaminan sosial nasional atau SJSN dan korelasinya dengan konsepsi hubungan industrial di Indonesia. Nanti saya mau mengarahkan sana, Pak, karena background saya itu adalah mediator hubungan industrial yang nanti ada beberapa pertanyaan mungkin dari saya untuk memantik gitu kan dari beberapa case kasus perselisihan baik PHK maupun hak BPJ, program JHT dan JP ini mengikuti itu. Kemudian eh, terkait program Jamsos sendiri, dulu kita kenal ada program Taspen untuk teman-teman di ASN PNS, ada ASABRI juga TNI Polri, dan ada asuransi kesehatan ASKES gitu kan. Jamsostek sekarang dinaungi dalam satu induk yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Eh, Kalau boleh jujur, Pak, program Jamsos ini, teman-teman juga mungkin juga memperhatikan bahwa program Jamsos ini belum bisa melindungi keseluruhan dari warga negara Indonesia, gitu kan. Hanya mungkin sebagian saja. Sebagian besarnya itu belum memperoleh perlindungan yang memadai, gitu kan. Apalagi teman-teman yang ada di sektor informal yang dia tidak ada hubungan kerja, misalnya tukang tambal ban, marbot apa di masjid gitu kan. Atau mungkin teman-teman ojol juga gitu kan. Mereka bukan eh, penerima upah gitu kan. Bagaimana bentuk nanti perlindungannya gitu. Eh, Negara hadir di sini gitu kan lewat jaminan sosial nasional ini sebagai bentuk pengejawantahan atas amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 gitu.
di Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 28H ayat 3 itu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat, gitu. Ditambah juga di pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Nah, ini kata masyarakat yang lemah ini kita highlight gitu kan, dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi ya, spirit pemerintah untuk hadir dalam melindungi warga negaranya itu saya cukup, di sini kita sepakat bahwa kita harus mendukung itu gitu. Dan tentu teman-teman juga mafhum ya dan paham bahwa terkait bahasan jaminan sosial ini kalau dianalogikan di bangku perkuliahan mungkin tidak akan tuntas dalam 2 sampai 3 semester gitu ya. Namun malam ini bersama Pak Legihandoko dalam waktu yang terbatas kali ini dapat memberikan pemahaman perihal JHT dan JP secara gamblang, clean and clear gitu ya. Sehingga ada gium dari Ngopi Community, yakni kita berbagi, maka kita ada, dapat kita jadikan nyata dan menjadikan manfaat bagi teman-teman semua. Gitu kan. Nah, kemudian jika ada pertanyaan ataupun pendapat, insight, gitu kan, tidak harus bertanya, memberikan pendapat atau mencurhatkan atas praktek-praktek Damsos yang di tempat kerja jenengan atau jenengan aku apa HR gitu, nanti bisa disampaikan di kolom chat, ditulis di kolom chat, dan monggo kalau berkenan bisa open mic untuk sampaikan secara langsung ke Pak Legi Handoko ya. Jadi monggo, guna mengefektifkan waktu, saya persilakan ke Pak Legi Handoko untuk waktu dan screen. Monggo Bapak, kami persilakan. Matur suwun. Baik, makasih banyak Pak Mahendra. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih pertama Pak Mahendra sudah atas warm greetingsnya buat kami di sini. Izin kami bisa sharing ya Pak ya. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi kami sharing di sini terkait dengan apa yang tadi sudah panjang lebar Pak Mahendra pantik dari narasi di awal tadi. Saya izin share screen ya Pak Mahendra. Monggo Pak Legi, dengan senang hati. Apakah screennya sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak, tinggal di Terlihat. apa istilahnya di apa Share ambilkan screen ya. layar secara penuh nih. Oke. Yap. Baik Pak Mahendra, Bapak Ibu sekalian izinkan saya memperkenalkan diri meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Mahendra. Saya Legi Handoko, Pasaribu. Saya saat ini bertugas di kantor pusat BPJS Kerjaan, khususnya diberi wewenang dalam konteks kebijakan program Jaminan Hari Tua atau yang lebih sering kita kenal dengan nama JHT dan juga Jaminan Pensiun atau JP. Kalau tadi Pak Mahendra sudah menyampaikan regulasi dan undang-undangnya, saya tidak bermaksud mengulangi, tetapi saya memperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan itu apa, supaya nanti kita saling bisa connect dengan program yang nanti akan dijelaskan di bagian bawah ya. BPJS Ketenagakerjaan itu dulu namanya Jam Sostek, Bapak Ibu. Jam Sostek kemudian uh, berubah sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 40 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Maka BPJS Ketenagakerjaan bertransformasi menjadi lembaga negara, badan hukum yang bentuk kelembagaannya adalah badan hukum publik, Bapak Ibu. Nah, secara tata kelola, kami bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun banyak yang mengawasi Bapak Ibu, mulai dari eh, kementerian, ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, gitu, kemudian OJK, DJSN, gitu, BPK, BPKP, eh, lembaga audit eksternal, gitu ya.
Nah, kemudian saat ini kurang lebih total peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 40 juta di seluruh Indonesia dengan potensi angkatan kerja kita, angkatan yang memang bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, artinya yang bekerja kurang lebih 72 juta dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, kalau tadi Pak Mahendra sudah menjelaskan panjang lebar, eh, benar seperti statement di awal tadi, BPJS Ketenagakerjaan atau Sistem Jaminan Sosial Nasional ini hadir untuk menjamin hak-hak daripada pekerja. Kalau di Undang-Undang Nomor 40 ada di pasal 3 itu disebutkan memberikan jaminan. Jaminan Bapak Ibu ya, memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak untuk setiap peserta dan juga anggota keluarganya. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau dibaca sekilas konteksnya adalah pekerja yang bekerja di sektor formal atau dengan badan usaha atau perusahaan atau di lembaga atau institusi yang sifatnya formal. Namun kata-kata setiap orang di sini, kalau di era jam sostek di jam sostek ya, sebelum Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, memang jam sostek itu wajib hanya untuk pekerja yang berada di sektor formal gitu, pemberi kerja yang ada pemberi kerjanya gitu ya. Namun pasca terbitnya Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, maka BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk mengemban mandat untuk bisa memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja yang bukan menerima upah. Artinya bekerja sektor formal juga termasuk di dalam konteks perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Perjalanan BPJS Ketenagakerjaan ini, Bapak Ibu, cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Bahkan sebelum tahun 1978, BPJS Ketenagakerjaan ini sudah ada, namun belum secara menyeluruh menyentuh perlindungan bagi seluruh pekerja. Nah, di tahun 1978 sampai di tahun 1992, kita mengenal sebagai dulu namanya Perum Aztek atau berubah menjadi PT Aztek, BUMN ya. Nah, di tahun 93 berganti menjadi PT Jam Sostek Persero. Nah, barulah di tahun 2014 Bapak Ibu berganti atau bertransformasi menjadi badan hukum publik, bukan lagi badan usaha milik negara. Nah, seiring dengan pergantian tadi, lahirlah dua badan penyelenggara jaminan sosial. Saudara kembar kami, namanya BPJS Kesehatan. Dulu transformasi dari PT Astek ya, PT Askes gitu. Nah, BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu Jam Sostek gitu. Nah, kemudian ada dua lembaga lagi seperti Taspen dan Asabri berdasarkan mandat dari Undang-Undang 24 dan Undang-Undang 40 ini nanti secara program akan menjadi satu program bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu di tahun 2029 nanti gitu. Nah, sejarah perjalanan panjang ini tentunya tidak bisa dipandang mudah gitu, karena memang negara secara serius, negara secara sungguh-sungguh dalam hal ini juga pemerintah, itu memastikan bahwa harus ada satu skema, satu sistem jaminan sosial yang bisa melindungi seluruh penduduk. Maka eh, usaha-usaha yang dilakukan itu punya pembelajaran yang cukup panjang, tentunya belum dalam tahap yang sempurna, tetapi kita sudah menuju kesempurnaan yang nantinya bisa menjadi salah satu penopang menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, lahirnya BPJS Ketenagakerjaan atau Sistem Jaminan Sosial Nasional ini Bapak Ibu,
ini ditujukan untuk mewujudkan hari tua yang lebih sejahtera, hari tua yang lebih baik, hari tua atau pekerja yang tanpa harus cemas bisa bekerja dengan resiko yang dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Karena memang kita semua ini, saya meyakini kita semua ini adalah pekerja gitu ya. Dalam melakukan pekerjaan, ada yang namanya resiko kerja. Resiko kerja itu dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan atau Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah resiko akan kecelakaan kerja, meninggal dunia, hari tua atau pensiun, kehilangan pekerjaan, dan juga resiko kesehatan. Nah, resiko-resiko ini Bapak Ibu sangat berat apabila ditanggung sendiri, bisa berpotensi sampai mengganggu ekonomi keluarga. Yang baru-baru ini mungkin kita sering dengar, saat ini pemerintah lagi concern terhadap middle class income. Nah, kalau bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya uh, ada seorang pekerja yang kemudian pekerja ini mungkin mengalami kecelakaan kerja, di mana harus mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan, katakanlah 7 juta gitu ya, rata-rata biaya pengobatan dan perawatan atas kasus kecelakaan kerja itu 7,2 juta. Pekerja ini bekerja di sektor informal, misalkan sebagai tukang ojek gitu ya, yang mungkin pendapatannya kalau kita rata-ratakan sekitar 4 juta gitu ya. Nah, sementara begitu mengalami kecelakaan kerja, harus menanggung biaya sebesar 7.200.000 misalnya. Artinya gaji sebulan itu di masih harus ditambah dengan gaji bulan berikutnya dalam kondisi yang produktif harus membayar biaya tadi gitu. Nah, sementara ada pilihan untuk bisa memberikan perlindungan dengan mengalihkan risiko. Namun demikian Bapak Ibu, meskipun negara sudah mendesain adanya perlindungan sepanjang hayat, perlindungan yang diberikan selama masa produktif, tetapi masih banyak juga yang berpikir bahwa mengikuti program atau mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini dianggap sebagai cost gitu. Padahal ini mindset yang keliru gitu ya. Ini harusnya adalah prinsip dari pengalihan resiko, seperti yang dicontohkan tadi, ojek online kecelakaan. Kalau ditanggung sendiri, maka akan berat, bahkan mengganggu ekonomi keluarga. Namun kalau sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan atas segala resiko dari kecelakaan kerja tadi. Nah, di konteks ini kita nanti akan berbicara bagaimana seorang pekerja bisa mempersiapkan hari tua yang lebih baik dan hari tua yang lebih sejahtera. Kenapa sih harus dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu ya? Mungkin Bapak Ibu berpikir eh, yaitu karena program negara yang didesain dan dijamin oleh undang-undang. Benar. Tapi prinsip yang paling pentingnya adalah ini sebagai penopang dalam menghadapi resiko. Nah, penopang menghadapi resiko ini dilindungi oleh undang-undang. Dan ini merupakan program negara. Jadi ada jaminan bahwa keberlanjutan dan keberlangsungan program ini, Bapak Ibu, menjadi pasti gitu. Kenapa menjadi pasti? Kembali lagi karena ini dijamin oleh undang-undang. Nah, prinsip penyelenggaraannya pun cukup menarik, Bapak Ibu. Dari Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS gitu ya. Ada 9 prinsip yang sudah dicanangkan, diamanahkan untuk menjadi penopang menuju kemandirian para pekerja. Pertama, prinsipnya gotong royong. Prinsip gotong royong ini kolektif. Artinya, kalau ada yang celaka, maka yang celaka akan dibantu oleh yang tidak celaka. Kalau ada yang sakit, maka yang tidak sakit membantu yang sakit. Artinya
Ketika kita bicara perlindungan BPJS Tenagakerjaan, kita mendaftar, itu bukan untuk diri kita sendiri juga. Itu juga untuk bisa membantu orang lain, membantu pekerja-pekerja yang lain yang di dalam satu wadah yang kita sebut dengan prinsip gotong royong. Kemudian kepesertaannya juga bersifat wajib, dan yang paling penting adalah BPJS Ketenagakerjaan ini bukan lembaga yang mencari untung. Ini adalah lembaga nirlaba. Artinya kalau Bapak Ibu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membayar iuran, maka dana ini akan dikelola sedemikian rigidnya, sedemikian prudennya, hati-hati dan akuntabel. Ini digunakan untuk benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada peserta. Tidak ada bisnis di sini. Di sini itu yang ada adalah kita menjadi satu lembaga yang akan melindungi satu sama lain. Dan keterbukaan prinsipnya. Prinsip keterbukaan ini Bapak Ibu, apapun yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dilihat dan diakses. BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa membuat aturan sendiri. Aturannya ada dari undang-undang, kemudian dari peraturan pemerintah, peraturan menteri gitu. Nah, amanah ini yang kami jalankan sehingga tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Nah, kemudian eh, pengelolaannya dengan hati-hati, akuntabel, banyak yang mengaudit, banyak yang mengawasi, azas portabilitas. Portabilitas ini artinya ketika Bapak Ibu mendaftar secara layanan di misalkan di daerah Sumatera, bukan harus dilayani atau dilindungi di Sumatera, tapi bisa juga di Jawa, bisa juga di Bali gitu. Jadi Bapak Ibu masuk ke dalam kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan layanan yang dibutuhkan, walaupun tadinya kita tidak mendaftar di kantor cabang yang kita jumpai. Kemudian dana amanat sama seperti yang nirlaba tadi. Dana ini dikumpulkan, kemudian dikelola, diinvestasikan, dan dikembalikan lagi kepada peserta. Sebesar-besarnya untuk peserta. Ini mungkin secara umum pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu sepanjang periode Januari sampai dengan Juni 2024, BPJS Ketenagakerjaan ini sudah membayarkan dengan total 28 triliun. Meski demikian Bapak Ibu, pembayaran terbesar itu ada pada program jaminan hari tua yang merupakan tabungan. Nah, pembayaran jaminan hari tua ini, Bapak Ibu, berupa saldo, berupa dana akumulasi dari iuran ditambah dengan pengembangannya. Ini yang dikembalikan kepada peserta. Nah, ini beberapa contoh saya capture pembayaran-pembayaran manfaat, contohnya di Kota Batam, Bapak Ibu, ini kurang lebih untuk masyarakat atau di Kota Batam itu sudah dilakukan pembayaran sebesar 864 miliar ya gitu. Dan ini ada juga pembayaran untuk personal untuk satu orang peserta nilainya mencapai 5,6 miliar karena mengalami mengalami kecelakaan kerja gitu. Nah, apa saja program BPJS Ketenagakerjaan atau program dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk menopang kemandirian pekerja, Bapak Ibu? Pertama, ada yang kami maksud dengan atau programnya Jaminan Hari Tua. Jaminan Hari Tua ini adalah manfaat tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai atau berhenti bekerja atau meninggal dunia, mengalami cacat total atau meninggalkan wilayah Indonesia. Untuk TK asing misalkan selesai kontrak, pulang sebelum pulang kita bayarkan jaminan hari tuanya demikian. Dengan manfaat nilai dari akumulasi seluruh iuran yang sudah dibayarkan dan ditambah lagi dengan hasil pengembangan yang tercatat dalam akunnya gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu,
seperti tadi dana ini dana amanat dikelola gitu ya. Nah, secara regulasi nilai besar pengembangan yang wajib dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah minimal setara dengan bunga deposito di bank pemerintah. Nah, di sini ada eh, data Bapak Ibu dari tahun 2016, sebetulnya dari sebelum 2016 juga ada, tapi ini saya ambil dari 2016 Bapak Ibu, kurang lebih hasil pengembangan JHT yang warna biru. Nah, hasil dari rata-rata bunga bank deposito di pemerintah, di bank pemerintah itu yang di warna hijau gitu. Jadi kalau kita lihat secara tahun ke tahun pengembangannya masih di atas dari rata-rata bunga deposito dari bank pemerintah gitu. Nah, kemudian kalau kita simulasikan Bapak Ibu kurang lebih gambaran dari JHT kita, tapi ini hanya simulasi ya Bapak Ibu dengan tingkat asumsi bunga JHT-nya sebesar 5%. Kalau dengan upah 4 juta selama 2 tahun, kurang lebih saldonya termasuk pengembangannya 5,7 juta. Kalau 5 tahun itu 15,52 juta. Kalau 20 tahun 92 juta. Kalau 30 tahun 186 juta. Semakin lama kita menabung, akan semakin besar tentunya nilai saldo yang akan kita terima nantinya di hari tua. Katakanlah ada peserta yang memiliki gaji misalkan 7 juta, selama 20 tahun bekerja tanpa pernah mengambil JHT-nya, Bapak Ibu dengan nilai pengembangan sebesar 5% bisa mencapai 162 juta. Ini bentuk simulasinya. Kalau misalkan ini upah tetap, kalau upahnya yang beda-beda atau meningkat setiap tahun, misalkan di tahun pertama, misalkan 2 tahun pertama ini upahnya 3 juta, kemudian naik lagi, naik lagi, naik lagi, jadi nilainya juga akan berbeda dengan yang upah tetap. Ketentuan dari upah Bapak Ibu yang harus dilaporkan adalah upah yang sebenarnya. Upah yang sebenarnya misalkan kalau memang take home pay-nya sekitar 7 juta, maka upah yang dilaporkan juga 7 juta. Tetapi kalau take home pay-nya 4 juta, dilaporkan 2 juta, maka itu akan berdampak terhadap saldo JHT dari peserta itu sendiri nantinya diterima pada saat berhenti bekerja. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kenalan atau punya perusahaan mempekerjakan orang di dalamnya, maka ketika mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan, didaftarlah dengan upah yang sebenarnya sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal bagi pekerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, Bapak Ibu, jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini kurang lebih kalau kita gambarkan mirip seperti pensiun yang telah diterima atau yang dijalani oleh eh, pegawai negeri sipil gitu ya. Ini program perlindungan yang sifatnya asuransi sosial. Kalau yang ini tadi sifatnya tabungan, jaminan hari tua. Kalau pensiun ini asuransi sosial, prinsipnya yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat berkurangnya penghasilan karena sudah masuk usia pensiun atau sudah tidak mampu bekerja lagi karena cacat total tetap atau meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan manfaat pensiun. Manfaat pensiun itu sendiri, Bapak Ibu, kalau untuk yang bersangkutan, pesertanya yang bersangkutan, maka yang diterima adalah manfaat pensiun hari tua namanya, manfaat pensiun normal untuk lebih mudah memahaminya. Yang kedua, kalau meninggal dunia, setelah menerima misalkan manfaat pensiun normal, kemudian pesertanya meninggal dunia, maka yang akan menerima selanjutnya adalah janda atau dudanya. Janda dudanya menikah kembali atau misalkan sudah meninggal dunia, maka turun ke anak gitu. Anaknya 2 orang anak sampai berumur 23 tahun atau belum menikah atau belum bekerja. Kalau lajang, maka turun ke orang tuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, manfaat ini diberikan secara
berkala atau bisa juga secara sekaligus. Kalau memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, maka manfaat berkala minimumnya itu nilainya sebesar Rp393.500 per bulan, atau maksimum bisa juga 4,7 juta per bulan ya. Dengan ceiling upah ketika mendaftar, ceiling upahnya kurang lebih 10 juta untuk tahun 2024. Kalau manfaat sekaligus, Bapak Ibu, ini sama seperti manfaat JHT. Belum memenuhi kriteria, artinya ada density rate yang harus terpenuhi, masa kepesertaan yang harus terpenuhi, maka akan, kalau tidak terpenuhi, dibayarkan secara langsam atau secara sekaligus. Iuran yang sudah dibayarkan ditambah dengan nilai pengembangannya. Nah, siapa saja Bapak Ibu yang bisa menjadi peserta, yang bisa mendaftar? Nah, kalau tadi di awal kami sampaikan, atau Pak Mahendra juga sampaikan, pekerja penerima upah atau yang bekerja di menerima upah artinya punya pemberi kerja. Bisa dalam bentuk perusahaan yang skalanya besar, skala menengah, atau skala kecil gitu, atau mikro, atau mungkin jasa konstruksi, ini bisa menjadi peserta yang kita sebut dengan penerima upah. Nah, bagaimana dengan pekerja-pekerja mandiri? Nah, pekerja mandiri juga bisa Bapak Ibu untuk menjadi peserta kita. Contohnya pekerja mandiri ini adalah pemilik usaha atau profesional. Profesional itu misalkan lawyer gitu ya, dokter gitu, freelancer atau YouTuber gitu. Pekerja-pekerja mandiri lain nelayan, petani, tukang ojek, pekerja keagamaan seperti tadi marbot gitu ya, tukang beca, supir gitu. Nah, dan semua orang yang memiliki pekerjaan, artinya menghasilkan secara ekonomi, bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kerjaan. Kalau bekerja di perusahaan atau badan usaha, maka bekerja dalam skema penerima upah. Tapi kalau tidak bekerja di badan usaha atau bekerja mandiri, maka masuk skema pekerja mandiri atau bukan penerima upah. Terakhir ada satu pekerja lagi yang bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu, yaitu pekerja migran. Ini kami mendapat amanahnya sejak 1 Agustus 2017 yang lalu. Programnya apa saja Bapak Ibu? Kami punya 5 program. Ada yang namanya kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Ini boleh diakses oleh peserta penerima upah. Kalau untuk kehilangan pekerjaan ini program baru, Bapak Ibu, yang tidak perlu menambah iuran, tetapi ada rekomposisi iuran dari program JKK dan JKM. Jadi ketika terdaftar sebagai peserta BPJS Kerjaan dan juga terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan, maka secara otomatis juga bisa atau mendapat perlindungan dari kehilangan pekerjaan, atau mungkin kalau di negara-negara lain sering disebut dengan jaminan pengangguran. Nah, berapa besar iurannya Bapak Ibu? Sederhananya cara menghitungnya kalau untuk kecelakaan kerja 0,24 sampai 1,74. Kenapa ini ada range ya Bapak Ibu? Karena ada resiko kerja. 0,24 ini misalkan resikonya resiko yang kecil. 1,74 resiko yang tinggi dari kecelakaan kerja. Contohnya seorang pilot, seorang pekerja tambang ya, ini masuk dalam kategori 1,74. Kalau dia pekerja di kantoran, resikonya kecil, masuk dalam kategori 0,24. Nah, kemudian ini dihitung dan dikalikan dengan upahnya. Ini untuk pekerja penerima upah. Demikian juga di kematian, jaminan kematian 0,3% dari upah. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini full dibayar oleh atau ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Dari pekerjanya nol. Bedanya untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun ada sharing iuran. Dari pemberi kerja atau perusahaan, sharing iuran untuk JHT satu orang peserta itu 3,7% dari upahnya atau dari gaji.
pekerjanya akan dipotong 2%, dikumpulkan dalam satu tempat lewat pemberi kerja melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Demikian juga dengan jaminan pensiun, 2% ditanggung perusahaan, 1% ditanggung oleh pekerjanya. Nah, bagaimana dengan bukan penerima upah? Saat ini skema yang ada, bukan penerima upah itu bisa mengikuti 3 program. Harapannya bisa semua juga, sama seperti jaminan pensiun tadi. Cuma jaminan pensiun belum ada dalam skema bukan penerima upah saat ini. Namun bisa jadi di kemudian hari Bapak Ibu, ini juga akan bisa menjadi salah satu program yang bisa diikuti oleh bukan penerima upah. Jadi saat ini bukan penerima upah itu hanya boleh 3, dengan yang wajib 2, yaitu kecelakaan kerja dan kematian, hari tua sebagai pilihan atau opsional. Besar iurannya berapa Bapak Ibu? Per bulan itu untuk program JKK dan JKM itu 16.800. Iurannya cukup terjangkau lah, cukup terjangkau untuk diikuti oleh seluruh jenis profesi atau jenis pekerjaan. Dengan catatan 16.800 ini dasar perhitungan upahnya 1 juta. Kalau ikut dalam program JHT maka ditambah lagi 20.000. 16.800 ditambah 20.000 jadi 36.800. Untuk 3 program di bukan penerima upah. Itu dibayar per bulan. Bisa dibayar per 3 bulan, bisa dibayar per 6 bulan, bisa dibayar per tahun. Kalau per tahun tinggal ditambah 2 kali 12 saja Bapak Ibu. Ini 16.800 kali 12 untuk JKM, JKK JKM, 20.000 kali 12 untuk CHT-nya. Jadi kalau di total ini kurang lebih 441.600 kalau full program diikuti untuk langsung bayar 1 tahun. Cara daftarnya seperti apa, Bapak Ibu? Kalau dia penerima upah, yang mendaftar adalah perusahaan. Kemudian diberi ada formulir-formulir yang diisi, kemudian mendaftar bisa melalui SIPP, bisa melalui online juga lewat web, dan membayarkan iuran. Proses pendaftarannya sederhana. Yang dibutuhkan dari tenaga kerja adalah KTP dan data-data misalkan kontak, nomor telepon, kontak, email gitu. Nah, data yang sudah disampaikan boleh juga nanti diupdate lagi apabila sudah menjadi peserta. Nah, pembayaran iuran sendiri Bapak Ibu dibayarkan boleh melalui bank, boleh juga dibayarkan melalui kanal-kanal yang lain selain dari bank. Cara pembayarannya dibayarkan oleh pemberi kerja setiap bulan atau paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, apabila terlambat dalam pembayaran iuran, maka ada denda. Loh, kenapa kok ada denda gitu ya Bapak Ibu ya? Nah, keterlambatan atas pembayaran iuran, mohon maaf, pembayaran iuran ini adalah tanggung jawab dari pemberi kerja. Setiap bulan harus dibayar, sehingga tidak mengganggu manfaat yang akan diperoleh oleh tenaga kerjanya. Nah, kalau ada pekerja atau pemberi kerja yang tidak mendaftar gitu ya, ada sanksinya nggak Bapak Ibu? Ada juga sanksi-sanksi dari penghentian, sanksi administrasi namanya, mulai dari teguran sampai penghentian pelayanan publik tertentu. Nah, ini tadi beberapa kanal-kanal atau saluran kerjasama kita yang bisa digunakan untuk membayarkan iuran. Nah, khusus yang seperti Alfamart, gitu, ya, Indomart, atau mungkin Torpos, Grab, Link Aja, gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk eh, para pekerja dari segmen bukan penerima upah. Kalau penerima upah menggunakan mekanisme perbankan. Nah, kemudian kanal layanan Bapak Ibu. Seperti yang kami sampaikan di awal, azas portabilitas. Azas portabilitas yang saat ini sudah bisa dirasakan oleh pekerja adalah pelayanan. Dimanapun mendaftar dilayaninya
boleh di mana saja. Boleh di unit layanan yang kita berkolaborasi, boleh di kantor cabang kita, boleh juga di mobil keliling kita, atau bisa menggunakan yang namanya aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile. Kalau untuk informasi, Bapak Ibu bisa mengakses media-media sosial kita atau bisa lewat JMO. Namun demikian, jika terjadi kecelakaan kerja, kita juga memiliki kerjasama dengan pusat layanan kecelakaan kerja, yaitu rumah sakit bekerja sama untuk penanganan trauma center. Kalau klaim, ada juga yang bisa dilakukan secara online melalui lapak asik. Apa saja fitur yang ada dalam aplikasi Jam Sostek Mobile kami, Bapak Ibu? Pertama, kita bisa buat akun, bisa pengkinian data, bisa instant claim atau klaim dengan saldo di bawah 10 juta, bisa dilayani dan dibayarkan tanpa harus datang ke kantor cabang, hanya dengan menggunakan Jam Sostek Mobile, dan dibayarkan di hari yang sama, same day service. Nah, di dalam JMO ini juga ada yang namanya fitur-fitur co-marketing, misalkan eh, KFC memberikan harga tertentu atau harga khusus atau diskon terhadap peserta BPJS Kerjaan, atau mungkin hotel, atau mungkin toko roti gitu, atau mungkin kafe tempat ngopi gitu. Dia ada yang bisa dilihat promo-promo nanti di di Jam Sostek Mobile itu sendiri. Bisa juga untuk melakukan pendaftaran bukan penerima upah. Jadi Bapak Ibu, walaupun bekerja di penerima upah, kalau punya pekerjaan lain, boleh juga mendaftar juga sebagai bukan penerima upah karena resiko kerjanya berbeda gitu ya. Nah, misalkan sehari-hari bekerja di PTA dari pagi sampai sore, misalnya dari jam 8 sampai jam 5. Malamnya punya ada warung di rumah gitu ya, warung kecil-kecilan misalnya. Nah, jualan di rumah, mendaftar sebagai pedagang, pedagang eh, toko kelontong misalnya. Atau mungkin dari pekerja di perusahaan paginya, malamnya mungkin bekerja ngojek. Atau mungkin punya usaha-usaha lain yang secara ekonomi menghasilkan gitu. Nah, bisa mendaftar di dua tempat. Atau bisa juga mendaftarkan saudara atau teman-temannya atau mungkin tetangga gitu melalui Jam Sostek Mobile ini. Dan terakhir adalah MLT perumahan Bapak Ibu. Manfaat tambahan perumahan ini Bapak Ibu untuk rumah pertama, untuk rumah pertama ya Bapak Ibu, bisa mengambil fasilitas manfaat layanan perumahan hingga 500 juta. Kalau untuk renovasi bisa sekitar 200 juta. Nah, bagaimana cara mengajukan manfaat perumahan? Pertama, Bapak Ibu harus menjadi peserta dari program JHT. Jadi kalau hanya program dua program JKK dan JKM belum bisa mengajukan manfaat perumahan. Nah, kemudian mengajukannya bisa melalui JMO, masuk saja ke login gitu ya, masuk ke menu perumahan pekerja, jenis layanannya ada KPR, renovasi, ya ini manfaat kredit rumah, renovasi rumah, atau pinjaman uang muka perumahan gitu ya. Nah, kemudian tinggal pilih bank kerjasama saat ini yang sudah tersedia, Bapak Ibu, dan isi data pengajuan, upload dokumen pendukung, dan submit. Nanti pihak bank akan langsung mengkontak Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan fasilitas rumah. Namun demikian Bapak Ibu, ada persyaratan BI checking ya, ada persyaratan-persyaratan bank yang harus terpenuhi agar bisa mendapatkan manfaat perumahan ini. Kalau boleh digambarkan berapa sih bunganya gitu ya Bapak Ibu. Eh, Bunganya itu BI 7 days repo rate ditambah maksimal sekitar 5%. Jadi kalau misalkan di BTN secara nasional 3 BI 7 days repo rate misalkan saat ini 6 ditambah 3 berarti 9%. Dan bunganya flat sampai berakhirnya cicilan gitu ya. Kalau di Bank Nagari kurang lebih sama. Nah, di Bank Jawa Barat
agak lebih nambah sedikit ya di Bank BJB, ada Bank Aceh Syariah juga hampir sama Bank Jawa Barat, dan BPD Bali yang lebih tinggi dibandingkan bank-bank lainnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dinikmati oleh peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta JHT dan minimal masa kepesertaannya sudah mencapai 1 tahun. Mungkin secara gambaran, simulasi perumahan ini Bapak Ibu, kalau kita bicara angsuran, misalkan ini contoh Bapak Ibu, bisa jadi bank komersialnya tidak senilai ini juga. Jadi contohnya angsurannya ini sama, tenornya sama gitu ya. Kemudian angsurannya 4,7 juta gitu ya. Kalau di BPJS Tenagakerjaan 3,5 juta. Jadi ada selisih angsuran yang kurang lebih 1,2 juta per bulan. Atau bisa ini contoh lain juga, Bapak Ibu, harga jualnya 300 juta, KPR-nya maksimal 270 dengan uang muka 10%, suku bunganya 13%. Kalau di BPJS Kerjaan suku bunganya misalkan 8,5%, kurang lebih angsurannya menjadi 2,377,600 juta ini. Dan ini punya selisih yang cukup lumayan ya kalau untuk bicara selisih dalam bulan ke bulan. Mungkin uh, itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sementara ini sebagai pemantik dari diskusi kita. Jika ada hal-hal yang ingin didalami atau mungkin ingin memberikan masukan ke kami juga, silahkan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Mahendra. Masih mute Bapak? Iya, Pak. Iya, ya ini kita sudah dapat bekal untuk kita ngemil bersama ini, ngemil dalam tanda kutip untuk kita ngopi bareng, peneman ngopi kita. Eh, saya langsung saja, Pak, me, apa, membacakan pertanyaan di kolom chat. Ini yang pertama dari Pak Isnan. Bertanya, Pak, untuk program orang yang bekerja di luar negeri, gimana, Pak? Terima kasih. Ini tadi PMI ya, Pak. Monggo, mungkin bisa ditanggapi, Pak. Baik Pak. Untuk PMI ini Pak, kalau PMI ini kan secara segmen memang akan disebut sebagai pekerja migran gitu ya. Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tetapi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ini ada yang dikategorikan sebagai prosedural, ada yang non prosedural gitu ya. Nah, sejauh ini lahirnya BPJS Ketenagakerjaan melindungi pekerja migran adalah salah satunya mendorong para pekerja migran ini untuk mendapatkan perlindungan. Agar mendapat perlindungan, maka juga akhirnya mendorong para pekerja migran untuk menjadi pekerja migran yang prosedural. Kalau non prosedural kan tidak tercatat ya Pak ya. Dalam hal ini ada BP2MI, BP2MI yang mencatat dan mengadministrasikan, memberangkatkan pekerja migran ini yang prosedural. Jadi salah satu syaratnya itu Pak. Jadi tinggal ada KTP, paspor gitu ya untuk mendaftar lewat BP2MI, nanti sudah masuk prosedural, maka mendaftar sebagai peserta BPJS Kerjaan. Nah, sebelum pemberangkatan ada pembekalan nanti dari BPJS Kerjaan, pembekalan sebelum pemberangkatan bekerja di luar negeri. Skema perlindungannya sebelum berangkat, Bapak, sebelum berangkat, setelah eh, selama berada di luar negeri bekerja dan setelah pulang gitu. Jadi pada saat selama ini 2 tahun, Pak, 5 bulan, 2 tahun, 1 tahun setelah pulang. Jadi mau pulang ada perlindungan yang diberikan selama 1 tahun. Kalau misalkan selama bekerja di luar negeri, boleh nggak memperpanjang? Sudah lewat 2 tahun, boleh diperpanjang kembali. Kurang lebih seperti itu, Pak, untuk skema dari pekerja migran. Ya, semoga bisa memberikan jawaban yang cukup, nggih, Pak, Pak Isnan. Saya lanjutkan ke Bu Eri Kusumah ini, Pak.
Kenapa besaran pajak progresif yang dikenakan pada program jaminan hari tua sangat besar? Tanda tanya question mark-nya sampai ada dua ini, Pak. Ada 4 poin, 5% untuk saldo di bawah 50 juta, 15% untuk saldo 50 sampai 250 juta, 25% sampai 30% untuk saldo 500 juta. Nah, bertolak belakang nih dengan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Sila kelima ini, Pancasila. Setiap pekerja setiap bulan sudah dipotong pajak PPh 21. Nah, ketika mencairkan JHT pun kena potongan pula. Ibaratnya udah jatuh kena tangga, kena tangga lagi pula ini. Ini tangganya semoga bukan tangga besi ya, tangga kayu aja. Monggo Pak, Pak Oki. Baik, makasih banyak nih Bu Ibu Eri Kusumah ya yang bertanya ini ya. Eh, Menarik pertanyaannya. Kalau mengenai pajak ini kan diatur di PMK ya, Bapak Ibu, di PMK. Saya lupa nomor PMK berapa, tapi ini diaturnya di PMK. Di sana disebutkan ada pajak final, ada pajak progresif. Nah, sebelum ke kalau pajak final itu belum pernah ngambil JHT, pada saat mengambil JHT kalau saldonya lebih dari 50 juta maka dikenakan pajak ya. Nah, pajak mengenai pajak ini Bapak Ibu, hmm, sebetulnya kalau tadi disampaikan PPh ada PPh satu gitu ya. Saat pemberi kerja dan pekerja membayarkan JHT itu belum dikenakan pajak Bapak Ibu. Pada saat membayarkan iurannya, waktu bayar iuran setiap bulan, bayar setiap bulan ini belum termasuk dalam komponen pajak. Mungkin itu yang menjadi salah satu uh, riset kenapa komponen pajak ini dikenakan pada pengambilan JHT. Pengambilan JHT yang sama sekali dari awal sampai selesai menjadi peserta kami, sampai nonaktif gitu ya, belum pernah mengambil JHT, maka dikenakan pajak yang kita sebut dengan pajak final. Nah, pajak progresif sendiri, Bapak Ibu, menurut PMK tadi, ketika peserta ini masih aktif sebagai peserta kami, gitu ya. Contohnya eh, dari tahun 2017, kemudian mengambil JHT sebagian, gitu ya. Mengambil JHT sebagian, kan ada pengambilan JHT ini ada yang 10%, ada 30% gitu ya. Pengambilan JHT sebagian selama masa aktif gitu. Nah, mulai dari pengambilan sebagian yang di awal, dalam kurun waktu 2 tahun setelah pengambilan sebagian ini, tanggal pengambilan sebagian ini sampai 2 tahun kemudian, kalau diambil semuanya JHT-nya, karena tidak bekerja lagi diambillah JHT-nya, maka tidak dikenakan pajak progresif. Nah, tetapi yang dikenakan pajak progresif adalah telah mengambil JHT sebagian selama masih aktif sebagai peserta, kemudian 2 tahun, lebih dari 2 tahun, kemudian mengambil JHT-nya lagi, artinya sisanya gitu ya, yang masih ada, maka ini yang dikenakan pajak progresif. Kenapa dikenakan pajak? Karena dari awal, dari dana JHT yang, iuran JHT yang dipotong, itu belum dikenakan pajak pada saat pendaftaran maupun pembayaran iuran. Berbeda dengan skema-skema di negara lain gitu. Contohnya seperti di Malaysia misalkan. Malaysia itu kan punya yang namanya EPF ya, Employee Provident Fund. Di skema Malaysia semua saldo iuran JHT di awal sudah dikenakan, sudah dihitung pajaknya semuanya. Sama seperti kita pajak PPh gitu ya. Seluruh penghasilan itu dikenakan pajak dulu, baru dihitung iurannya gitu ya. Nah, baru iurannya di-store ke EPF. Pada saat pengambilan tidak dikenakan pajak lagi, karena di awal sudah dikenakan pajak. Kurang lebih seperti itu, Pak Mahendra. Oke, siap Pak. Ini juga apa hal baru juga buat saya. Ternyata ada pajak progresifnya gitu kan. Mungkin nanti bisa dikorelasikan dengan undang-undang PPh ya Pak ya, undang-undang PPh juga di Hmm. situ. Terus
Sebenarnya saya mau menanggapi ini dari sisi ruh filosofi dari jaminan hari tua itu adalah sesuai tagline di flyer kita, itu kan menabung di masa muda, nikmatinya di hari Hmm. tua gitu kan. Nah, memang waktu itu kan sempat ada hiruk pikuk lah terkait gimana dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengambil kebijakan ruh JHT ini boleh diambilnya saat di hari tua, bukan di hari muda kan gitu. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengambil titik tengah gitu kan dengan membuat skema tadi di bawah 50 juta kalau pengambilan langsung itu tidak dikenakan di bawah 50 juta. Kalau saya menengok, saya pernah bekerja di swasta, di hati saya cuma berapa ya, nggak nyampe 10 juta gitu kan untuk sekian masa kerja. Nah, ini harapannya itu ini ruhnya adalah kita menabung gitu kan. Tapi kalau memang ada kondisi keadaan mendesak yang harus memang kita mengambil jaminan hari tua di masa kita di usia produktif ini, gitu kan, entah karena kebutuhan mendesak apa ya, pemerintah pun mengakomodir kok. Cuman ya itu ada pajaknya. Sebenarnya peran pemerintah untuk hadir menegakkan keadilan ini dimanifestasikan dalam bentuk peraturan tadi, Undang-Undang PPh dan pajak progresif itu tadi. Kalau saya memaknainya seperti itu, agar ruh awal filosofi dari sistem jaminan sosial itu di, digulirkan itu adalah bagaimana menjamin kebermanfaatan di akhir, bukan di awal hanya untuk kebutuhan konsumtif. Mungkin saya bisa memaknainya seperti itu, Pak Legi dan Bu Eri Kusuma. Jadi hari ini kita clear ya terkait itu, jadi kita dapat wawasan dari Pak Legi terkait pajak tadi. Nah, lanjut Pak, dari Bu Rima Oktaviani. Ini mau tanya untuk pengambilan JHT 10% atau 30% itu kan tertulis harus sudah bekerja selama 10 tahun. Nah, apabila ada karyawan yang sudah bekerja selama 8 tahun, lalu resign, lalu di tempat kerja yang baru tidak diaklamasi atau JHT buat baru, lalu di tempat kerja baru karyawan tersebut sudah bekerja selama 2 tahun, apakah karyawan tersebut bisa mengambil haknya sebagian? Karena jika di total perusahaan lama dan baru totalnya sudah bekerja 10 tahun, apakah 10 tahun bekerja itu harus di satu perusahaan yang sama atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya, Pak. Baik Pak, ini pertanyaannya lagi-lagi bagus nih Pak. Kalau sebetulnya kan kalau kita bicara portabilitas yang tadi, portabilitas itu kan mengakomodir setiap perpindahan tempat kerja gitu ya, termasuk dari segmen penerima upah maupun ke bukan penerima upah pindah gitu. Nah, masa kepesertaannya itu dihitung dari awal sejak terdaftar. Yang penting belum diambil aja nih yang 8 tahun ini tadi gitu. Kemudian daftar di perusahaan lain, bekerja di perusahaan lain didaftar lagi. Jadi kami menerbitkan kembali nomor referensi namanya, yaitu kartu BPJS Kerjaannya, untuk mencatat historikal bekerjanya gitu ya. Nah, kemudian ini harus digabung ini, harus diamalgamasi namanya yang tadi disebutkan. Diamalgamasi ini artinya kartu yang pertama atau peserta pada perusahaan satu digabung dengan perusahaan pada kartu pada yang perusahaan yang kedua tadi. Digabung jadi totalnya kan 10 juta nih, 10 juta, 10 tahun. Jadinya dari 8 tahun tambah 2 tahun. Berhak nggak dapat 10%? Berhak Bapak Ibu. Atau berhak 30%? Berhak. Gitu. Jadi masa kepesertaan itu dihitung dari sejak awal peserta. Sejak awal peserta itu mulai dari awal pertama sekali menjadi peserta, tapi belum pernah diambil. Ditambahkan lagi dengan peserta di perusahaan yang berikutnya atau tempat kerja berikutnya. Kurang lebih seperti itu Pak Mahendra. Ya, clear saya pikir. Jadi hampir mirip kalau dianalogikan terkait riwayat kesehatan kita kalau kita periksa di rumah sakit Ya, kan ada uh, medical record-nya lah ya. Jadi jangan khawatir lah. Sekaliber BPJS Ketenagakerjaan pasti punya sistem yang bisa menghitung sejak awal kepesertaan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. 8 plus 2 10. Jadi masa kerja tetap dihitung 10 tahun, bukan yang terakhir 2 tahun atau 8 tahun. Kemudian dari Mas Arif Oku, ini izin bertanya, Pak Legi, untuk pekerja harian lepas, wajib nggak dapat jaminan? Mungkin wajib diikutkan nggak oleh pemberi kerjanya terkait jam sos dan jam sos ini kepesertaannya apa saja mungkin? Khusus, misalnya khusus di pekerja harian lepas permanen sawit. Jadi ada pekerjaan yang
pekerja harian lepas tapi permanen ini. Nah, mungkin Mas Arief mungkin bisa menambahkan, Mas. Setahu sepemahaman saya perjanjian harian lepas ini nggak bisa permanen loh. Ada batasan tidak boleh lebih dari 21 hari kerja selama 3 bulan berturut-turut nih, batal demi hukum menjadi PKWTT ini. Tapi ada PHL permanen sawit. Ini kasus praktek-praktek seperti ini, Pak. Ini wajib diikutkan ya, Pak ya. Program apa aja yang wajib dan yang mungkin ada sunahnya juga mungkin. Monggo, Pak. Siap, makasih banyak Pak. Nah ini kayaknya Pak Arief ini dari Okan Komering Ulu ya, dari daerah Palembang ya. Dan ini Betul, Pak. ya, dan ini memang banyak sawit di sana ya. Jadi Pak Arief, pekerja harian lepas atau buruh harian lepas atau juga mungkin kalau kayak di pelabuhan tuh ada buruh bongkar muat tuh. Bongkar muat TBM, Ya, TKBM, tenaga kerja bongkar TKBM. muat ya. Ya. Nah, di TKBM. Nah, ini kan ada wadahnya sebetulnya, ada perusahaannya, ada PT-nya. Artinya mereka ini, teman-teman kita yang bekerja pada segmen ini adalah penerima upah. Kalau penerima upah, Bapak Ibu, mendaftarnya 3 program paling tidak. Kalau di penahapan kepesertaan itu, ada PP penahapan kepesertaan, di awal-awal BPJS Ketenagakerjaan berdiri, boleh mendaftar secara bertahap. Bisa ikut 2 program dulu, kemudian nanti bisa ditambah jadi 3 program, kemudian bisa ditambah 4 program. Dilihat juga segmen dari pekerjanya, segmen dari perusahaannya. Kalau kecil mikro, boleh 2 program dulu, tapi kalau menengah besar langsung 3 program, bahkan 4 program gitu. Jadi kalau ditanya, nanti kita bisa lihat dulu Pak, apakah segmen skala dari usaha itu, skala dari usaha sawit misalnya permanen ya. Skala usaha sawit ini kalau udah masuk skala besar 4 program Pak langsung. Mulai dari JKK, JKM, JHT maupun JP. Nah, bagaimana pertanyaannya bagaimana kalau kami hanya didaftarkan 2 program gitu ya. Nah, sebetulnya negara pun sudah memfasilitasi Bapak Ibu eh, bisa berkoordinasi pertama, koordinasi dengan pemberi kerja bahwa sebetulnya haknya sampai ke jaminan pensiun misalnya. Kenapa didaftarkan hanya sampai jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Hari tua pensiunnya kenapa nggak ikut gitu ya. Nah, kalau seandainya belum juga eh, mendapatkan kepastian demikian, maka bisa juga langsung berkoordinasi sama Dinas Tenaga Kerja setempat gitu ya. Dinas Tenaga Kerja setempat mungkin bisa melakukan pengawasan. Kalau seandainya belum juga, Bapak Ibu bisa mendaftarkan sendirinya sendiri ke BPJS Kerjaan. Nanti kami akan kembali berkoordinasi dengan dinas pegawai pengawas lah ya, pegawai pengawas di Dinas Tenaga Kerja setempat untuk sama-sama mengadvokasi perusahaannya supaya memastikan hak Bapak Ibu bisa terpenuhi yang tadinya harusnya yang tadinya 2 program menjadi 4 program. Karena di kami pun ada pegawai pengawas dan pemeriksa yang nanti akan membantu Bapak Ibu memastikan hak-haknya bisa terpenuhi, bukan hanya sekedar tadi programnya yang didaftarkan sebagian gitu ya, tapi ada juga eh, yang didaftarkan dengan upah sebagian atau mungkin didaftarkan dengan TK-nya sebagian. Tenaga kerjanya ada 100 tapi yang didaftarkan hanya 50 gitu. Nah, kalau tidak memenuhi juga dari beberapa cara tadi, belum juga memenuhi, maka nanti akan ada rekomendasi untuk memberikan sanksi baik itu secara administrasi, teguran tertulis denda maupun penghentian layanan publik tertentu kepada pemberi kerja ataupun perusahaan yang tempat Bapak Ibu bekerja yang tidak mendaftarkan secara keseluruhan tadi. Demikian mungkin Pak Arief. Ya, semoga clear ya, Mas Arief. Jadi tetap wajib, cuman jenis programnya apa mengikuti dari skala usaha dari pemberi kerjanya. Ya, tetap ada jaminan, apalagi resiko di kebun sawit kalau dia melakukan pekerjaannya ada kecelakaan kerja, gimana siapa yang mau jamin kan? Apalagi kalau amit-amit sampai terjadi kematian, meninggal dunia gitu kan. Tetap harus diikutkan sejak munculnya hubungan kerja itu
disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi harus diikutkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kalau saya tanggapannya gitu. Nah, dari Pak Tony Yulianto cukup panjang ini. Apa dasar pertimbangan penetapan usia pensiun yang setiap 3 tahun bertambah 1 tahun sampai dengan maksimal usia pensiun versi BPJS Ketenagakerjaan adalah 65 tahun. Ada versi. Sebenarnya bukan versi ini, ketentuan ini, peraturan perundang-undangan. Sedangkan kita pensiun di perusahaan hanya sampai 56 sampai 57 tahun. Nah, hal ini akan menimbulkan masa tunggu manfaat jaminan pensiun bagi pekerja bisa sangat lama ini Pak, 8 sampai 9 tahun baru bisa menikmati dana pensiun. Kami, kami di sini mungkin mewakili dari sisi pekerja, mengusulkan agar usia pensiun disamakan maksimal dengan usia pensiun perusahaan, yaitu 56 rentang sampai 57 tahun. Nah, ini Pak yang masih sering jadi bahan diskusi di grup Pak terkait antara usia menerima manfaat program jaminan pensiun sama usia pensiun menerima usia pensiun berhenti bekerja. Nah ini ada perbedaan retirement age sama pensiun age kalau nggak salah itu bahasanya di ILO itu kalau nggak salah. Monggo Pak. Iya, makasih banyak Pak Mahendra, Pak Tony. Berat nih pertanyaannya Pak. Jadi eh, mungkin gambarannya begini Bapak Ibu. Eh, program pensiun ini kan program jangka panjang. Program jangka panjang sehingga eh, usia usia pensiun ini kan juga secara beriringan dengan angka harapan hidup juga gitu ya. Nah, jadi bisa saja bisa saja pekerja ini masih terus bekerja walaupun secara usia pensiun di perusahaan mungkin gitu ya 56 tahun atau 57 tahun tadi. Tapi masih produktif untuk bekerja gitu. Maka masih akan terus mendapatkan kesempatan untuk bisa memperoleh hak-haknya dalam konteks perlindungan jaminan sosial tadi. Nah, kemudian perpanjangan bukan perpanjangan ya, usia pensiun ini bertambah 1 tahun, satu dalam 3 tahun ini memang amanah ada di PP untuk mengakomodir tadi. Kalau kita lihat best practice Bapak Ibu di negara-negara lain juga mungkin sama seperti kita, mengawali usia pensiunnya itu di 56 tahun gitu. Nah, kemudian secara bertahap bertambah sampai ke usia tertentu. Misalkan Jepang sekarang usia pensiunnya sudah mencapai 66 tahun gitu ya. Di Eropa bisa mencapai 67 tahun gitu. Jadi usia pensiun ini untuk mempertahankan derajat hidup ya, derajat hidup yang layak juga. Nah, kemudian justru sebetulnya eh, ketika diperpanjang usia pensiun ini, Bapak Ibu, justru ini memperbesar peluang Bapak Ibu untuk memperoleh jaminan pensiunnya. Karena untuk mendapatkan manfaat pensiun itu sendiri, yang dilihat kan satu masa kepesertaan, yang kedua density rate. Kemudian penentunya adalah peristiwa pensiunnya. Peristiwa pensiun itu misalnya, ketika diperpanjang usia pensiun dari 57, ini kan sekarang 58 ya, tahun tahun depan itu udah 59. Diperpanjanglah ini ke 59. Nah, sementara sudah posisi nggak bekerja nih di usia 56 tahun. Di usia 57 tahun meninggal dunia gitu. Nah, dengan peristiwa meninggal dunia ini, maka ahli warisnya, misalkan janda dudanya atau anak-anaknya gitu ya, ini punya potensi untuk mendapatkan manfaat pensiun berkala yang tadi gitu. Walaupun tadi sudah selesai nih, sudah selesai nggak kerja lagi gitu. Iuran pensiunnya nggak masuk lagi gitu. Tapi ini justru memperpanjang peluang untuk bisa mendapatkan manfaat pensiun berkala tadi. Itu kira-kira Pak. Jadi memperpanjang usia pensiun itu sebetulnya malah dari sisi pengelolaan dananya itu malah lebih berat sebetulnya. Tetapi kalau kita bicara manfaat, justru memperpanjang usia pensiun ini akan memberikan kemanfaatan yang lebih dan bisa mendapatkan peluang yang lebih besar peserta ini mendapatkan jaminan pensiun berkalanya tadi, Pak. Karena ada density rate nanti dihitung.
peristiwanya harus dilihat. Tapi kalau misalkan pensiun usia 59, kemudian meninggal usia 60 tahun, itu sudah lewat peristiwa. Karena usia pensiunnya 59 ya. 60 tahun meninggal, ya udah ini nggak dapat manfaat pensiun berkala ini. Udah dipastikan nggak dapat, karena dia udah melewati usia pensiun. Tapi kalau tadi usia 65 tahun, kita kan akan naik sampai maksimal 65. Sebelum 65 tahun, katakanlah usia pensiun itu 65 tadi ya. Sebelum usia 65 tahun meninggal di usia 60, apakah di usia 61, 62. Nah, ini punya peluang besar untuk bisa memperoleh jaminan pensiun tadi. Itu sebetulnya, Pak. Justru mempertahankan derajat hidup layak itu dengan penambahan usia pensiun ini tadi gitu. Kira-kira gitu, Pak. Pak Tony, gimana Pak? Atau mau open mic kalau dirasa ada yang ingin didiskusikan lagi? Mungkin boleh Pak sedikit Pak ya. Tapi open mic aja ini Pak, mohon maaf Pak. Monggo Pak, Pak nyaman Mahendra. sekali Pak. Eh, Pak lagi mohon izin Pak ya untuk menanggapi sedikit mungkin. Eh, Mungkin untuk yang jaminan pensiun ini kan yang kita harapkan kan yang menerima mungkin pekerjanya Pak ya, bukan ahli waris Pak ya. Ya kami sebenarnya ya saya pribadi mungkin mendorong hal ini ya. Mungkin nggak Pak ada langkah-langkah untuk merubah apa ya, entah PP atau peraturan tersebut agar usia itu nggak terlalu jauh dari usia perusahaan Pak pensiun. Kita tuh kan berharap yang menerima manfaat ya pekerja itu sendiri, bukan ahli waris kan seperti itu. Nah, ahli waris kan mungkin hal lain ketika mohon maaf kita sudah meninggal itu kan memang seperti itu. Tapi kan yang paling penting adalah kita saat di usia pensiun perusahaan ya kita harus menikmati dana pensiun tersebut. Harapan kamu seperti itu, Pak. Dan selanjutnya apakah ada langkah-langkah yang bisa misalkan ke depan nih bisa kami ambil untuk merubah peraturan tersebut? Mungkin demikian Pak Legi, Pak Mahen. Terima kasih. Pak, matur suwun Pak atas saran dan masukannya. Bagaimana Pak Legi? Apakah memang sudah ada dari pemerintah nih ancang-ancang untuk merubah terkait usia pensiun? Baik, makasih banyak Pak Tony. Kalau langkah-langkah apa yang bisa ditempuh, banyak Pak. Bapak Oh, gitu Pak. bisa melalui judicial review misalnya, itu bisa dilakukan. Mekanismenya ada. Bisa juga melalui dialog, bisa juga memberikan masukan-masukan kepada regulator lah dalam hal ini pemerintah gitu ya. Kalau kami sendiri menjalankan amanah dan mandat yang diberikan, baik itu melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden dan seterusnya. Nah, kami menjalankan mandat ini. Namun kalau mau mengambil langkah itu sangat 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 terbuka, Pak. Namun hasilnya seperti apa ya mungkin nanti dilihat dari dinamikanya. Nah, tetapi eh, notion untuk bisa mendapatkan pensiun tadi, pensiun yang katakanlah Bapak bilang untuk ini kan harusnya dinikmati oleh pemberi yang bekerjanya langsung gitu, nggak harapannya nggak ke ahli waris gitu ya. Nah, di beberapa tadi dari praktek di beberapa negara tadi mengawali sama seperti kita, karena mereka sudah lebih dulu maka akan semakin tinggi. Angka harapan hidup juga akan semakin banyak. Produktivitas pun bisa bergeser sebetulnya dari usia 56 sampai dan seterusnya tadi. Bahkan ada beberapa perusahaan juga yang kembali mempekerjakan usia karyawannya tadi yang sudah mencapai pensiun, dipekerjakan kembali. Ada juga Pak pemikiran ini, saya nggak tahu ini nyambung apa enggak Pak, tapi ada juga pemikiran begini Pak, saat ini memang Indonesia masuk dalam masih menikmati bonus demografi. Namun ketika nanti sudah melewati 2045, maka kita sudah masuk ke dalam aging demografi. Artinya, pada saat sekarang ini, pada saat produktif usia produktif tinggi, maka disinilah kita memiliki kesempatan untuk menabung gitu ya. Nah, kalau nanti sudah sampai di aging, maka aging ini bisa menjadi beban yang cukup besar sebetulnya. Bonus demografi ini bisa jadi keuntungan, bisa juga jadi tantangan buat kita. Tantangannya apakah nanti bisa dioptimalkan untuk bisa menciptakan tadi sesuai dengan tema kita kan,
sejahtera di hari tua gitu ya. Nah, sejahtera di hari tua ini kan nggak serta-merta sejahtera itu begitu masuk ke hari tua langsung sejahtera. Enggak. Pada faktanya memang orang Indonesia belum banyak yang mempersiapkan hari tuanya. Ini faktanya. Kalau kita bicara jaminan pensiun di BPJS Tenagakerjaan, by data kita masih ada 14 juta pekerja, Pak. Dari total 40 juta tadi ya. Itu hanya 14 juta yang sudah memiliki yang mengikuti program jaminan pensiun. Artinya masih banyak peluang untuk bisa mempersiapkan diri. Nah, kemudian ada yang namanya replacement rate. Replacement rate ini by ILO, by prakteknya ILO itu bilang 40% replacement rate yang baik untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup pada saat nanti masa tua gitu ya. Nah, replacement rate ini sangat bergantung kepada masa kita menabung. Dalam konteks yang tadi Pak Mahendra bilang, memang harusnya menabung sampai tua. Jadi begitu masuk hari tua, seperti filosofinya jaminan hari tua, masuklah kita bisa memiliki dana yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan di hari tua. Nah, ini pengaruhnya ke sana, Pak, dengan replacement rate-nya tadi. Ketika menabung jangka pendek diambil, katakanlah 2, 3 tahun, 5 tahun bekerja, berhenti diambil. Maka argonya kan mulai dari nol lagi kalau bekerja lagi. Kalau kita boleh bayangkan umur 20, 30 tahun bekerja gitu ya. Kemudian 35 tahun berhenti bekerja, diambil. Nanti umur 36 tahun bekerja lagi, hanya ada jeda setahun misalnya. Daftar lagi jadi peserta, 4 tahun kemudian berhenti lagi, diambil lagi gitu. Nah, replacement rate-nya pun akan semakin rendah kalau dengan metode seperti itu. Nah, makanya di awal tadi saya menyampaikan mempersiapkan ikut dalam program BPJS Tenagakerjaan atau pensiun ini atau hari tua, ini memang bukan sebagai cost untuk bisa kita, kalau kita masih berpikir ini cost kan kita nggak, ya udahlah udah selesai kita ambil gitu. Padahal ini nanti diperuntukannya nanti di masa tua gitu ya. Meskipun nanti ada model-model atau tambahan investasi lain yang bisa kita persiapkan untuk menopang kemandirian pada masa tua. Tapi negara menyiapkan sistem ini untuk memberikan apa ya, kepastian jaminan bahwa di hari tua nanti ada dana yang bisa digunakan untuk bisa membantu kehidupan di masa tua. Itu mungkin Pak Tony eh, tambahan penjelasannya. Kalau mengenai hak, ya memang benar ini hak hak pekerja gitu kan. Tapi di sisi lain selain hak mungkin memang perencanaan dalam masa tua ini harus memang dari masa muda itu baru pasti akan bisa memenuhi di masa tua. Ini belum lagi ada konteks inflasi, ada konteks nanti masih bisa bekerja, ada konteks sandwich generation, masih banyak Pak yang bisa menambahkan perspektifnya dari pertanyaan Bapak tadi mengenai usia. Walaupun pertanyaannya hanya usia tadi ya, tapi banyak hal di balik itu yang berkaitan satu sama lain untuk menjadikan sistem jaminan sosial ini benar-benar sebagai penopang kemandirian di masa tua kita. Demikian mungkin Pak Tony, Pak Mahendra. Terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut, monggo di grup nanti kalau berkenan Pak Legi bisa turut bergabung Pak membersamai kami kayaknya ini waktu tinggal 11 menit lagi menuju jam 9. Tapi saya berterima kasih sama Pak Asra atau Bu Asra ini dari BP Jam Sostek, BPJS Ketenagakerjaan yang menanggapi beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini ada bagaimana alur klaim JKK bagi karyawan, sudah ditanggapi, clear. Terus ada Mbak Ardista Dian bertanya soal sama ini soal usia pensiun apa JHT dan JP sudah ditanggapin juga. Kemudian ada tanggapan dari Bu Novia. Kalau pensiun dari perusahaannya di usia 55 tahun, apakah jaminan pensiun BPJS TK-nya juga tetap diajukan ketika usia pekerjaannya 58 dulu, Pak? Mohon pencerahannya. Ya, ini, Pak. Bisa dijawab Ya, dengan singkat mungkin, Pak. Ya, ini, Pak. benar Pak. Kan Benar. usia
pensiun di perusahaan beda sama retirement age tadi ya. Ya, Usia JP itu tetap akan bisa dicairkan sesuai ketika peserta itu memenuhi masa pensiun JP-nya tadi, bukan siap. pensiun bekerja di perusahaannya tadi. Clear Pak. Seperti Iya. itu. Nah, mantap Sun, Pak. Lanjut ini dari Xiaomi. Nah, ini nggak ada namanya. Mungkin nama default di gawainya. Mengapa peserta mandiri tidak boleh mengikuti program jaminan pensiun, padahal mempunyai hak yang sama dalam hal finansial, Pak, pada waktu tua? Ini Pak, Ya, di menarik, PP-nya. Menarik. menarik ini Bapak Ibu Xiaomi. Eh, saya yakin juga pemerintah sedang memikirkan ya, memikirkan tentang JP untuk para pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri. Mungkin kita tunggu saja Pak, karena eh, beberapa waktu yang lalu kita curi-curi dengar aja ini ya, ada yang sambil ngobrol-ngobrol di kedai kopi gitu ya. Sepertinya sudah mengarah ke sana, tapi saya nggak tahu. Kami kan operator ya, Bapak Ibu ya. Jadi, tapi pemerintah sedang memikirkan ini kok. Demikian mungkin Pak Ya, Xiaomi. ya, Pak Bu Xiaomi ya. Ya, sebenarnya Jadi ada. malam Pak Oh, Mahendra, betul. Jadi monggo Pak, malam. monggo, monggo. Selamat malam Pak. Ini Pak Xiaomi yang ini Pak. Jadi saya melihat begini Pak, BPJS ini kan adanya suatu diskriminatif lah terhadap peserta gitu kan, terutama untuk jaminan yang untuk peserta yang mandiri gitu kan. Padahal mereka itu kan punya hak yang sama gitu kan, dengan harapan yang sama pada hari tuanya begitu kan. Jadi ini tugas kita bersama lah. Jadi jangan terkesan artinya itu ada pilih kasih gitu kan, karena program ini kan khusus buat umat gitu kan. Jadi jangan menimbulkan suatu diskriminatif yang berkepanjangan gitu kan. Ini yang saya lihat itu kan seperti itu. Maaf, Mahendra, ini Pak Uda ini dari Ketapang nih Oh, Pak. siap Pak Uday dari Ketapang. Beliau mediator Iya. hubungan industrial, Pak. Pak Legi. Oh iya, siap, Rekan siap. sejawat. Iya, monggo Pak. Gimana Pak Ya, Uday? Iya. jadi yang kita lihat ini kan seperti itu Pak. Jadi apa namanya itu ah, BPJS ini kan katakan masih ada katakan kekosongan dari celah hukumnya gitu kan. Jadi mungkin apa yang dikatakan Pak Moderator tadi kan bisa untuk direvisi kembali lah bahwa peserta mandiri itu bisa juga mendapatkan hak yang sama mereka seperti penerima upah. Mungkin seperti itu. Itu aja Pak Mahendra. Iya, Pak Uday, matur suwun Pak atas saran dan masukannya, dan tadi sepertinya dan bukan sepertinya. Ini informasi A1 sih menurut saya dari Pak Legi, sudah ada spill-spill nih. Entah jalurnya lewat mana, tapi saya pikir terkait menyampaikan aspirasi, bahkan terkait tadi Pak Tony Yulianto membahas terkait usia menerima manfaat program jaminan pensiun, juga sepertinya juga bisa lewat judicial review. Sebenarnya masih ada satu lembaga nih yang menurut saya bisa untuk menjadi kendaraan untuk bagaimana bisa merubah undang-undang ini yang mungkin lebih humanis, dinamis ya untuk menghadapi perubahan zaman ini kan. Yakni LKS tripartit ini tingkat nasional nih, lembaga kerjasama tripartit ini kan ada unsur dari pihak pemerintah, unsur serikat pekerja, serikat buruh, dan unsur dari pengusaha Apindo dalam hal ini kan tingkat nasional. Nah, nanti Pak Tony, Pak Uday mungkin bisa nanti aspirasi-aspirasi itu saran masukan bisa disampaikan lewat LKS Tripartit gitu. Selamat malam Bu Sumirah, ada Bu Sumirah ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Di ini apa ini? Dari Oppo ini, Bu Nafila. Pak, ada yang ingin ditanyakan. Untuk proses pencairan JAT dan JP kan bisa bertahap dan sekaligus. Apa ada batasan saldonya tiap skema pencairan? Kemudian yang kedua, untuk program manfaat layanan tambahan, bank yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait program MLT ini adalah Bank BJB, BTN, nah semua jenisnya. Tapi tidak bisa karena adanya program PRP yang KPR-nya udah berjalan. Ini sudah ditanggapi sama Pak Asra juga. Oke, siap. Saya skip aja dulu. Eh, dari Bu Retna, hari ini untuk BPU
manfaat apa saja yang diterima dan klaimnya nanti seperti apa? Untuk pensiunnya apakah ditetapkan di umur berapa bisa menerima? Bila di tempat kerja lama, ini juga sudah dijawab. Ngapunten, Pak Legi. Eh, ini dari Ibu Ika Susanti. Pak izin tanya mengenai beasiswa anak untuk BPJS kematian, manfaat jaminan kematian, prosedur dan persyaratannya seperti apa ya Pak? Dan untuk ketentuannya dananya gimana ya Pak? Terima kasih. Ah, itu Baik, Pak. makasih. Baik, makasih banyak Pak Mahendra. Bu Ika, Oke. beasiswa ini melekat pada program JKK dan JKM ya, kecelakaan kerja dan kematian. Persyaratannya, eh, peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap karena kecelakaan kerja, anaknya akan mendapatkan beasiswa yang dibayarkan setiap tahun dari jenjang SD sampai perguruan tinggi gitu ya. Nah, kurang lebih totalnya itu untuk dua orang anak sekitar 174 juta secara jenjang, misalkan di kuliah 12 juta, di TK dan SD 1,5, 2 juta untuk yang SMP, 3 juta untuk yang SMA per tahun dibayarnya. Nah, kemudian kalau yang di manfaat beasiswa untuk kematian, minimal harus menjadi peserta selama 3 tahun, Bapak Ibu. 3 tahun dulu. Kalau sebelum 3 tahun, beasiswanya belum terpenuhi. Jadi, kecuali kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja, sebulan bekerja, setelah itu kecelakaan, nggak harus menunggu 2 tahun. Kalau meninggal dunia atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja, langsung bisa dapat beasiswanya. Persyaratan pengambilannya setiap tahun, setiap pergantian, setiap awal tahun biasanya, tinggal melapor saja ketika udah dapat beasiswa, untuk tahun berikutnya melapor lagi dengan membawa dokumen-dokumen misalkan KTP, KK gitu ya, terus yang nomor pesertanya tadi yang kemarin sudah sempat disampaikan diklaim di awal, kemudian melaporkan raportnya saja, apa keterangan keterangan masih bersekolah gitu ya, keterangan masih bersekolah. Nah, itu akan dibayarkan khusus untuk setiap tahun, dibayarkannya setiap tahun, di awal tahun atau di tengah tahun juga bisa, tapi setiap tahun dibayar. Khusus untuk perguruan tinggi, maksimal 5 tahun. Jadi kalau yang bersangkutan atau anaknya sekolah, kuliah 4 tahun, lulus sampai 4 tahun. Kalau masih kuliah sampai tahun ke-6, maka yang dibayarkan hanya sampai tahun ke-5 dari awal. Jadi itu kurang lebih penjelasannya untuk beasiswa Bapak Ibu. Untuk syarat-syarat programnya mungkin Bapak Ibu yang belum dapat penjelasan clear dari kami, boleh download JMO, nanti di sana ada beberapa informasi juga mengenai program manfaat yang mungkin bisa lebih jelas dibaca, atau lewat website kami juga bisa. Oke, ya Pak, cukup ya. Berarti literasi terkait mekanisme untuk prosedur prosedur segala macam sudah bisa diunduh di website maupun di aplikasi mobile apps-nya. Clear sepertinya. Saya memberikan kesempatan ke Pak Rudi tadi yang sempat raise hand. Selamat malam Pak Rudi. Malam Kang Mas. Oke, monggo silakan. Udah dijawab tadi pertanyaan saya itu, Kang Mas. Makanya saya turunkan tangan. Oh, oke, siap. Angkat tangan lagi juga nggak apa-apa, atau Oke, ucapkan siap. terima Ini baru kasih gitu. balik tadi. Mohon maaf buat Kang Mas Mahi, saya telat bergabung karena tadi Kang Mas Mahi udah chat duluan tuh. Motornya rusak, bocor. Mohon itu backgroundnya dikondisikan, Mas. Ada nggak pakai baju tuh? Mana ngangkat jemuran. Halo. Oke, Background. Mas Rudi, Oh, ada backgroundnya yang mau gini ya. Ini ditanyakan ada. lagi? Nah, Enggak, atau saya yang mau didiskusikan? menambahkan sedikit. Saya Monggo, mau monggo. tanya satu dua hal aja lagi, Mas. Ini aja. Terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di dalam regulasi kita itu kan mengatur setiap pekerja. Bahasa hukumnya itu yang saya baca itu begitu. Setiap pekerja. Nah, kalau pekerja harian tadi itu sudah dibahas. Bisa dapat seharusnya minimal 2 program. Kalau nggak dapat, sanksinya surat teguran administratif
bahkan sampai penghentian layanan publik. Kira-kira dari pihak pemerintah ada nggak gitu wacana buat menggodok satu aturan tuh yang lebih ketat biar ya teman-teman di pengusaha itu lebih patuh gitu kira dengan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Biar mereka itu kalau pakai tenaga kerja tuh walaupun harian ya diikut sertakan lah di dalam program-program yang udah disusun sama pemerintah, terutama di yang paling rentan tuh kan program jaminan kecelakaan kerja sama kematian. Mereka tuh kebanyakan pengusaha ya, baik itu skala kecil, mikro kecil maupun mikro menengah ke besar, kalau pakai tenaga kerja harian tuh berpikirnya ya udah harian tuh nggak punya ikatan apapun gitu, nggak punya ikatan kontrak, nggak mesti harus didaftarkan ke BPJS-nya, baik itu ketenagakerjaan maupun kesehatan. Makanya saya tanya sama Kang Mas ini yang ada di sini sebagai kaki tangan pemerintahan, kira-kira ada nggak gitu wacana untuk menggodok satu aturan atau sanksi biar teman-teman pengusaha tuh lebih taat gitu. Monggo Kang Mas dijawab. Kang Mas Mahi, masih dengar nggak suara saya, Kang Mas? Dengar, Mas. Ini saya yang jawab nih pertanyaan kayak gini nih. Lebih tepatnya bolanya saya operkan ke Pak Legi aja, kan dari pusat nih gitu kan. Mungkin ada spill-spill gitu ya Pak ya. Mas Rudi ini cukup cukup aktif Pak untuk membersamai kami Pak. Monggo Pak Legi. Mas. Ya, baik. Makasih banyak Pak Rudi. Menarik juga ini kan terkait sama kepatuhan ya, kepatuhan pemberi kerja gitu ya. Nah, ada dua mekanisme Pak yang sejauh ini kita jalani. Dan mekanisme ini sebetulnya cukup powerful. Namun kalau masih ingin diperkuat lagi dengan mekanisme yang lebih ketat misalnya, ini kami sangat berterima kasih sesungguhnya. Dan ini kita bisa jalani bersama, sebetulnya kita saling mendukung menuju ke sana. Mekanisme yang pertama, Pak, ada pendekatan persuasif yang kita lakukan. Pendekatan persuasif sebelum masuk ke sanksi administratif tadi ya. Nah, pendekatan persuasif ini misalkan melalui sosialisasi, melalui pengiriman surat untuk wajib daftar gitu. Namun ketika mekanisme ini belum bisa efektif, kita masuk ke tadi sanksi tadi ya Pak ya. Ketika sanksi ini sanksi administratif tadi ya Pak, maksudnya ada teguran, ada denda, ada penghentian layanan publik. Ketika sanksi ini juga belum bisa, kan ada sanksi yang bisa kita bawa ke semacam pengadilan Pak. Dan sudah ada beberapa contoh kasus yang dibawa ke pengadilan. Bahkan ini bisa dikaitkan dengan tapi di awal itu kita melalui kejaksaan Pak. Jadi ada peserta melapor ke kita atau mungkin ada pengaduan dari pekerja di satu perusahaan yang tidak mendaftarkan pesertanya, maka ini kita sampaikan ke pihak kejaksaan. Maka dari pihak kejaksaan akan melakukan penuntutan kepada pengusaha ini. Dan ada beberapa case yang saya kurang paham case yang di mana, tapi ada beberapa case yang sudah sampai masuk ke ranah hukum, Pak. Dan pada akhirnya putusan sidang pengadilan mengatakan harus mendaftarkan, kalau tidak perusahaan itu akan ditutup, asetnya diambil gitu, Pak. Nah, itu sudah ada di prosedur itu sebetulnya sudah ada, tapi sangat jarang digunakan sampai ke pengadilan karena selain dari memastikan perlindungan itu, ada juga di sana terkait sama iklim investasi gitu Pak. Jadi sebetulnya ada wadah dialog tadi kita bisa pakai, kalau tidak bisa wadah sanksi, tapi kalau memang ini sangat dibutuhkan, ini bisa kita pakai Pak sebetulnya. Itu sudah ada praktek yang kita lakukan, termasuk untuk perusahaan menunggak Pak. Perusahaan menunggak itu sampai yang puluhan miliar pun, sampai yang 20 miliar, 30 miliar tunggakan iurannya gitu ya.
ini kita sudah menggunakan mekanisme hukum untuk menarik iurannya dan sampai melelang aset dari perusahaan itu untuk membayarkan perlindungan pekerjanya tadi, iuran yang ditunggak, yang tidak didaftarkan gitu. Nah, itu udah kita pakai juga, Pak. Namun kalau memang ini mau dibikin sebagai mekanisme pengadilan yang lebih spesifik, pengadilan jaminan sosial, katakanlah demikian, maka ini menjadi improvement baru sebetulnya buat negara kita, buat pemerintah ya. Bahwa jaminan sosial ini didudukkan sebagai hak yang memang nggak bisa ditawar gitu. Nah, ini malah kalau ini dibahas lebih lanjut mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan melibatkan pakar hukum rasanya lebih menarik nih Pak Mahendra. Saya kebetulan bukan pakar hukum, tapi saya menceritakan apa yang sudah terjadi saja, fakta yang sudah terjadi saat ini yang ada di BPJS Tenagakerjaan. Demikian mungkin Pak Rudi. Nggih, matur suwun Pak Bo- Leki atas tanggapannya. Mas Rudi gitu ya. Jadi ada sesi kedua. Jadi kita tidak perlu harus tuntaskan malam ini gitu. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan nih. Saya yo gemes nih mau Enggak, tanya, Pak. ini saya mau kasih satu saat sedikit tanggapan lah Mas. Jangan dipotong sedikit aja saya kasih mau tanggapan. Menindaklanjuti apa namanya itu saran Kang Mahe tadi, ada satu kendaraan lain yaitu tadi LKS bipartit. Nah, itu kalau bisa dibawa hal-hal yang saya sampaikan tadi itu. Kalau sudut apa namanya itu sudut pandang dari kepemerintahan itu cuma lihat iklim investasi lah, terus masyarakatnya tuh mau dikorbankan yang nggak ikut JKK JKM tadi piye, terus piye mengedepankan investasi lantas masyarakatnya tuh diterbengkalaikan kayak begitu. Nah, itu bolehlah didiskusikan lebih lanjut dengan pakar hukumnya. Kalaupun nanti ada LKS bipartit nasional, kayaknya isu ini menarik untuk digali lebih dalam. Monggo Kak Mas, matur suwun sangat. LKS tripartit, Mas. Bukan nanti akan ada, sudah ada LKS tripartit itu. Tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat daerah ada. Saya malah tertarik tadi masuk pantikan dari Pak Legi tadi. Ke depan kita hadirkan pakar hukum nih, terutama hukum ketenagakerjaan. Saya sepakat Pak. Karena kalau bicara hukum ketenagakerjaan, kita tidak bisa menafikan terkait peran pergulatan politik ya, politik nih dan ekonomi dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-undang Cipta Kerja sendiri pun juga lahirnya juga dari keadaan ekonomi untuk meningkatkan investasi, namanya menciptakan lapangan kerja, Cipta Kerja, nah gitu. Kemudian Perpu 2022 kemarin juga lahir pun juga karena desakan ekonomi kalau kita mau mau flashback gitu kan memaknai. Jadi tidak bisa lepas, Mas. Ini saya tak kalau bicara terkait hukum saya bukan pakarnya juga, jadi sepemaknaan saya kayak gitu. Jadi kayaknya nanti kita sambung lagi di episode berikutnya, Mas. Saya izin, Mas Rudi ya, jangan dipotong. Padahal saya juga nggak motong tadi gitu. Yang motong juga siapa gitu ya. Pak lagi, Pak, ada beberapa case nih Pak, kasus di tempat saya yang kemudian saya tangani itu. Jadi ada pekerja, ada perselisihan PHK, kemudian terkait setelah kita upayakan mediasi di Disnaker, itu ada kesepakatan terkait besaran pesangon dan intinya sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja. Namun, ketika kesepakatan ini mau kita tuangkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, ternyata masih ada ganjalan atas kemudahan para teman-teman pekerja ini untuk mencairkan manfaat program JHT-nya, Pak. Karena pekerja, pemberi kerja ini ada tunggakan iuran termasuk dendanya. Nah, ini bagaimana, Pak? Ketika misalnya tunggakannya itu sudah dari Januari 2024, PHK-nya terjadi di bulan September nih, gitu kan. Masih aktif gitu. Cuman ada tunggakan iuran dan denda yang belum dibayarkan. Di saat bulan September ini putus hubungan kerja, si pekerja mau mengambil hak JHT-nya itu tidak bisa, Pak. Dikunci, di lock gitu, Pak. Apakah pertanyaannya, apakah pekerja yang satu orang ini bisa mengambil berdasarkan posisi terakhir pemberi kerja dan pekerja itu mengiur BPJS ataukah harus menunggu diselesaikannya semua tunggakan iuran beserta dendanya yang di sini mungkin ada jangka waktu ketidakpastian juga kapan nih pengusaha bisa melunasi
iurannya beserta dendanya. Walaupun Wasrik juga sudah melakukan pemeriksaan, mungkin berkasnya sudah sampai ke kejaksaan. Nah, ini gimana, Pak? Ya, baik Pak Mahendra. Ada dua nih Pak, ada dua kondisi sebetulnya yang bisa bersamaan, bisa juga terpisah. Tapi saya lebih melihat ini sebagai dua kondisi yang terpisah. Pertama ada tunggakan, yang kedua ada perselisihan di sana ya. Nah, untuk yang tunggakan Pak, sejauh ini clear. Jadi kalau perusahaan nunggak, pesertanya boleh mengambil JHT-nya Pak. Walaupun tunggakan itu sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tanpa melihat masa tunggakannya, boleh diambil JHT-nya. Ketika nanti setelah diambil JHT-nya dalam posisi menunggak, kemudian perusahaan membayarkan kembali iurannya yang ditunggak tadi, dibayarkan, dilunasi, maka kami akan membayarkan kembali dari pelunasan tadi. Jadi ibaratnya ada semacam kurang lah, karena yang dibayar, yang diambil pada saat menunggak, ada tunggakan selama 1 tahun, perusahaan membayarkan yang 1 tahun tunggakan, maka kita bayarkan kembali nanti ini kepada pesertanya gitu. Jadi boleh Pak itu langsung diambil. Kalau konteks dia menunggak. Dalam konteks dia perselisihan hubungan industrial. Nah, perselisihan hubungan industrial ini jadi dua mata pisau Pak kalau diambil JHT-nya. Pertama, kalau kita tahan, kalau kita punya kode tersendiri tuh Pak. Kodenya namanya A2 lah kalau di kita. Kalau kita tahan di A2 gitu ya. Di A2 ini artinya ini masih dalam perselisihan. Tapi kalau kita masukkan jadi kode A7, artinya boleh mengambil JHT-nya, artinya pesertanya ini akan mengakui bahwa dia menerima PHK sepihak dari perusahaan gitu ya. Nah, padahal Pak, potensi ketika dia berselisih secara hubungan industrial, kan ada potensi yang bersangkutan atau peserta itu menang. Kalau menang, artinya dia akan tetap dipekerjakan kan, Pak? Masih aktif. Nah, kalau masih aktif, balik ke regulasi, tidak bisa dicairkan gitu. Tapi selama masa perselisihan itu boleh ditunggu dulu gitu. Kecuali kalau nanti peserta ini ngambil dalam posisi perselisihan, ya berarti pesertanya mengakui kalau dia menerima PHK sepihak. Yang kembali lagi yang dirugikan adalah pekerja itu sendiri, pesertanya. Yang diuntungkan adalah perusahaannya. Gitu kurang lebih Pak Mahendra. Ya, clear Pak. Matur suwun. Ya. Sepertinya di pertanyaan di kolom chat juga sudah tuntas dibantu Pak Asra. Matur suwun. Ini Pak Asra kenal Pak? Pak lagi. Pak Asra Bagian tim saya Pak. oh tim matur suwun Iya. Pak. Ya matur suwun, matur suwun. Sampaikan terima kasih saya ke Pak Asra. Halo Pak Asra. Matur suwun. Nggih, sepertinya sudah lewat 13 menit dari ketentuan jam kita. Mohon maaf sebelumnya Pak Legi dan Pak Asra dan teman-teman karena menariknya diskusi kita malam ini. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di eh, grup WA Ngopisik dan dari saya eh, mau menyampaikan bahwa eh, intinya kita bersinergi lah gitu ya, bahwa terkait jaminan sosial ini peran pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan, melindungi teman-teman pekerja itu tidak bisa aktif berperan sendiri, tapi juga dari pihak pengusaha dan pihak pekerja juga jangan ragu untuk menyampaikan ketika ada pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemberi kerja atas norma-norma yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Tadi sudah sampaikan bisa ke pengawas ketenagakerjaan, ada penyidik pengawas pegawai negeri sipil, terus kemudian juga ada kanal dari BPJS sendiri juga ada Wasrik, jadi ada sanksi-sanksinya, kemudian dari kementerian juga ada LKS tripartit seperti itu. Eh, Terima kasih sudah membersamai. Semoga tidak mengantuk berat. Ngopi kita sudah selesai. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Saya nggak bisa pantun Pak lagi. Eh, gitu Pak lagi. Matur suwun sangat Pak. Nggih. Sama-sama Eh, Bapak, Bapak Ibu sama-sama terima kasih. nggih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak
Pokoknya mantap deh. Dan izin jangan bosan ya Pak, nanti kalau kita Siap. ngopi lagi. Terima kasih Mbak Andresa yang sudah memperantarai kami dengan Mbak Legi. Terus teman-teman, rekan-rekan semua, mohon izin saya akhiri Zoom meeting malam ini ya. Siap, stop recording.